Suatu kali ada seorang pendeta yang diundang khotbah di sebuah kota di Pulau Bali. Setelah selesai menjalani tugas berkhotbahnya pada ibadah pagi, dia kembali ke hotelnya dan di sela-sela menunggu jadwal khotbah kembali pada sore harinya, dia sempatkan untuk berjalan-jalan ke sebuah mall. Nah, ketika sang pendeta ini berjalan di mall tersebut, matanya tertuju kepada suatu toko yang menjual jam tangan. Dia hampiri. Lalu kemudian matanya juga tertuju pada satu jam tangan yang sangat indah, sangat cantik. Lalu kemudian dia bertanya kepada petugas yang ada di toko itu, "Mbak, bolehkah aku melihat jam tangan ini dan berapakah harganya?" Bergegas penjaga toko ini mengambil jam tangan yang dimaksud, lalu kemudian berkata, "Wah, Bapak beruntung, karena khusus jam tangan ini biasanya kami bandrol dengan harga 1 juta. Tapi khusus untuk Bapak cukup membayarnya 500.000 saja." Wah, murah sekali, pikir pendeta ini. Dia lihat jamnya, dia coba kenakan jamnya. Pantas sekali kalau ia memakainya. Tapi kemudian dia berpikir, sayang juga ya, 500.000 kalau misalnya dibelikan oleh-oleh buat istri, betapa senangnya istri. Lalu kemudian dia timbang-timbang, akhirnya dia putuskan untuk tidak membeli jam tangan itu. Dia kembali ke hotel. Nah, ketika dia rebahan di kamarnya, di tempat tidurnya, bayangannya terlintas terus jam tangan yang tadi dia lihat di toko itu. Dia berusaha menghilangkan bayangan itu, terus saja bayangan itu muncul. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke mall itu, mencari toko itu dan mencari jam tangan itu. Akhirnya dibelilah jam tangan itu dengan harga 500.000 rupiah. Setelah selesai berkhotbah, kembalilah dia ke tempat asalnya. Nah, seminggu kemudian ketika dia berkhotbah di gerejanya, dia pakai jam tangan itu. Nah, rupanya ada beberapa orang yang memperhatikan, pendeta kami baru saja beli jam tangan baru ini. Termasuk salah satunya ada seorang diaken yang cukup kaya. Dia kemudian mendekati pendetanya. "Pak Pendeta, jam tangannya baru ya?" Dia tersenyum sambil memandangi dan menunjukkan jam tangannya. "Ya, kemarin ketika di Bali aku beli jam tangan ini." Tanpa diduga, sang diaken yang juga seorang pengusaha ini berkata demikian, "Pak Pendeta," sambil setengah berbisik, "boleh nggak aku ganti jam tangan ini 4 juta rupiah?" Wah, ini tawaran yang tidak diduga. Ada selisih 3,5 juta, lumayan. Dia pikir, dia timbang sedemikian rupa. Dia katakan, janganlah, ini kan kenang-kenangan waktu aku di Bali. "Sudahlah Pak Pendeta, 4 juta. Akhirnya dengan berat hati, dia serahkan jam tangan ini. Berpindahlah jam tangan ini ke tangan seorang pengusaha. Jam tangan sekarang nilainya 4 juta rupiah. Nah, pada suatu kesempatan ketika sang diaken yang juga pengusaha ini ada pertemuan nasional, para pengusaha nasional, dia kenakan jam tangan itu. Nah, rupanya dalam pertemuan itu ada juga orang yang memperhatikan. Seorang pengusaha nasional yang kaya raya memperhatikan. Dia perhatikan sedemikian rupa, jam tangan itu yang dipakai temanku ini kok cantik sekali, kok bagus sekali, kok indah sekali, kok cakep sekali. Akhirnya dia dekati, dengan keberanian dia dekati sang diaken ini. "Bro, jam tanganmu cakep amat, beli di mana?"
jam tangan murah. Boleh nggak bro? Kata sang pengusaha nasional. Aku ganti 40 juta. Wah, ini tawaran yang sama sekali tidak diduga. Tanpa pikir panjang, sang pengusaha yang juga diaken ini melepas jam tangannya. Oke, silakan. Ya meskipun agak berat juga, karena ini adalah kenang-kenangan dari pendetaku. Tapi akhirnya jam tangan tetap berpindah ke tangan pengusaha nasional yang kaya raya. Nilainya sekarang 40 juta rupiah. Nah pertanyaannya sekarang, apakah jam tangan itu berubah bentuk? Apakah ada perubahan dalam jam tangan tersebut? Tidak. Jam tangannya tetap, tetapi nilainya yang berubah. Nah pertanyaannya, kenapa nilai itu berubah? Nilai itu berubah tergantung siapakah, di tangan siapakah jam tangan itu berada. Demikian juga hidup kita. Ketika kita dengan benar menaruhkan hidup kita ini, maka hidup kita ini akan lebih berharga. Ketika hidup kita ini ada di tangan Yesus, percayalah, hidup kita pun nilainya akan berubah. Nilainya akan bertambah. Oleh sebab itu, jangan pernah taruhkan hidupmu di tangan yang lain selain di tangan Yesus.